daun salam, daun bayem. Semoga yang menjawab salam uripe ayem. Daun salam, daun yang cantik. Semoga yang menjawab salam jodohnya cantik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Irfa sallallahu ala ya salam, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, asadidah, ustazah, dewan hakim, dewan juri yang saya ta'dimi, yang saya segani, yang saya tresnani, yang dimuliakan Allah. Hadirin, coba kalau nanti saya sapa sedulur dai, jawabnya mantap, mantiga Cilacap, saged? Saged Bu, Pak? Sedulur dai Mantiga Cilacap, ajib. Sedulur dai, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Al-Fakir Kukuh Iman Laksono, asalnya dari Mantiga Cilacap, dai muda semanis kecap, asik, akan menyampaikan sedikit dengan tema menghidupkan kembali akhlak Rasulullah di zaman modern. Hadirin rahimakumullah. Sedulur dai, ajib. Sedulur dai, pada hari ini, pada jam ini, hari ini, detik ini, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman di mana kita hidup dengan kemudahan, fasilitas yang canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambah ke seluruh lini kehidupan. Ditambah sedulur dengan berkembangnya aplikasi TikTok, IG, Facebook, melalui smartphone alias setan gepeng yang semakin canggih, media sosial yang melimpah, namun sedulur digunakan untuk tren-tren yang kurang berfaedah. Na'udzubillah. Hal inilah sedulur yang menyebabkan faktor utama penyebab kemerosotan akhlak dan moral seseorang. Kenapa demikian? Demikian kenapa sedulur? Karena percaya ataupun tidak, setuju ataupun enggak, realita mencatat sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, kemungkaran kian meningkat, akhlak pemuda kian bejat, suka meniru gaya orang barat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, menghidupkan kembali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman modern ini sangat pas, sangat cocok diterapkan di negara kita. Karena kita tahu hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sekaligus menjadi uswatun hasanah bagi seluruh kaum manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayah sadaqallahul adim. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu pada orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bahkan menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofa At-Tafsir, beliau menjelaskan, beliau menerangkan bahwa uswatun hasanah yaitu contoh yang paling tinggi, figur yang luhur yang wajib kita terapkan oleh setiap mukminin dalam seluruh perkataan maupun perbuatannya. Maka hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut untuk dijadikan contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut untuk dijadikan teladan yang paling baik dalam hal apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling lemah lembut. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, untuk selalu memaafkan semua orang, dan untuk saling menghargai dan menghormati semua orang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayah sadaqallahul adim. Sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Masya Allah. Sedulur dai kurang semangat, sing semangat. Sedulur dai mantap, mantiga Cilacap. Sedulur dai, namun bagaimana cara kita menghidupkan kembali nilai akhlak Rasulullah di zaman modern yang serba teknologi ini? Jawabannya saudaraku, yaitu dengan menggunakan konten-konten yang bermanfaat untuk kepentingan umat, bukan malah membuat konten-konten yang sesat, membuat konten-konten yang islami, bukan malah membuat konten-konten yang berbau porno aksi, membuat konten-konten yang menginspirasi, bukan malah membuat konten-konten yang mencaci maki, yang harusnya saling menghargai, bukan malah menengki, yang seharusnya saling menyayangi, bukan malah saling memusuhi. Oleh karena itu saudaraku, pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa beli ikan. Mari kita hidup dengan akhlak Rasul yang paling utama, sehingga kita hidup dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Dari awal sampai akhir kiranya dapat saya tarik kesimpulannya bahwa menghidupkan kembali akhlak Rasulullah di zaman modern ini adalah kewajiban kita bagi setiap muslim. Wajib bagi kita untuk menyebarkan agama Islam dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengembangkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang semakin baik dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.